Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Allah ini, kita mensyukurinya lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada untuk kami. Di hari yang baru ini kami datang menyembah Engkau dengan membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Karena Engkau Allah yang maha baik selalu ada untuk kami. Karena itu kami pun percaya ketika firman ini kembali kami terima dalam hidup kami, maka itu menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin mengandalkan Engkau, percaya kepadamu sebagai Allah yang hidup. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Keluaran 21 ayatnya yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Saudaraku, tema khotbah kita di Selasa pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat: amarah tak terkendali merugikan sesama. Amarah tak terkendali merugikan sesama. Saudaraku, di awal khotbah kita pagi ini saya ingin menambahkan sedikit apa yang tertulis di tema khotbah kita, yaitu amarah tak terkendali merugikan sesama dan diri kita sendiri. Jadi emosi yang tidak terkontrol itu, saudaraku, tidak hanya merugikan orang lain, tapi tentu juga merugikan diri kita sendiri. Saya pikir kita sepakat untuk hal ini. Artinya kita betul-betul menyadari lewat emosi kita, lewat marah kita, tentu bukan orang lain saja yang akan mengalami dampaknya, tapi kita sendiri juga pasti akan mengalami dampaknya. Nah, oleh karena itu saudaraku, penting bagi kita penguasaan diri itu, ya, atau pengendalian diri, ya, supaya kita tidak melukai orang lain dan kita sendiri tidak tersakiti oleh perbuatan kita. Bisa saja kita yang melukai orang, kita juga akan dilukai oleh orang. Jadi akan berdampak buruk juga tentunya untuk saya dan saudara. Nah, untuk membenarkan apa yang diuraikan di awal khotbah ini, saya yakin saya dan Bapak Ibu punya pengalaman itu. Mau jujur atau tidak, kita punya pengalaman itu. Artinya pernah di mana di satu ketika saat menjalani hidup ini kita tidak bisa mengkontrol emosi kita. Kita menjadi orang yang begitu marah sehingga muncul sikap sadis kita, katakan saja tidak punya rasa kemanusiaan dan seterusnya. Maka di situasi itu kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak, bukan orang lain saja. Nah, sehingga baik sekali tema khotbah kita pagi ini untuk kembali
membuat kita menyadari akan hal itu, supaya kita tidak selalu menyimpan kalimat yang dinyanyikan begitu santer banget ya, sakitnya di sini, tapi bagaimana kita buang itu dari diri kita supaya saudaraku, sakit yang kita katakan ada di sini itu tidak merusak pikiran kita, tidak merusak mental kita, moral kita, bahkan iman kita. Karena kalau kita bilang sakitnya di sini, maka tentu kita akan selalu digiring untuk marah, untuk membalas. Ya. Coba kita ambil kalimat firman yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau kita berusaha melihat atau memahami situasi kehidupan kita di konteks apapun dengan sukacita, maka saya percaya saudaraku, tidak akan ada sesuatu yang memicu diri kita untuk menjadi orang yang pemarah. Marah dalam artian saudaraku tidak bisa mengontrol emosi kita. Marah dalam artian meluapkan kebencian yang mendalam. Marah itu sebenarnya memiliki sifat yang positif kalau kita memaknainya dengan marah dalam pengertian sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, kita bawa dalam sebuah perenungan untuk melihat apa arti di balik itu dengan meminta peran Roh Allah atau Roh Kudus untuk menjamah hati kita supaya ada pencerahan di dalamnya, ya. Sehingga marah yang timbul tadi yang identik dengan rasa tidak suka itu membuat kita mengerti bahwa inilah realitas hidup yang memang terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Supaya ketika kita pahami itu secara iman, maka di sana kita minta peran Tuhan untuk mendukung kita. Dengan bahasa Alkitab yang selalu kita pakai, di balik setiap kejadian yang kita alami ada rencana Tuhan yang indah untuk kita yang mengalami, sehingga kita benar-benar menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, hai kamu yang berbeban berat datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan. Jadi kita tidak bawa itu secara sendiri, kita simpan di sini, kita olah di sini, tidak. Tapi bagaimana apa yang kita lihat atau sesuatu yang kita rasakan tidak mengenakan, kita sertakan Tuhan di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar mengontrol diri kita, menguasai emosi kita, supaya kita tidak ada dalam situasi yang marah, tidak terkontrol. Ya, ini tema khotbah kita sudah berkata, amarah tak terkendali merugikan sesama, dan saya sudah tambah tadi, merugikan diri sendiri juga. Jadi saya pikir ini baik saudaraku, apalagi di situasi COVID-19 ini. Banyak hal yang cepat sekali membuat kita emosi, membuat kita marah. Dilarang untuk sekolah, kita marah. Dilarang untuk ibadah, kita marah. Dilarang untuk berpergian, kita marah. Dilarang untuk kumpul-kumpul, kita marah. Ya. Apa saja ada larangannya. Seakan hidup ini tidak enak banget gitu loh. Tapi coba kita sejenak berenung, ada apa di balik larangan itu. Oh, ternyata tujuannya supaya kita tidak terpapar virus corona. Saya pikir baik. Karena kalau kita terpapar virus corona, ya tentu bisa saja kita kehilangan nafas dan seterusnya. Artinya mari kita coba menilai segala sesuatu dengan positive thinking gitu loh.
Supaya saudaraku, dalam kita menyikapi sesuatu yang menurut kita tidak enak, kita tetap legowo. Karena itulah konteks kehidupan kita manusia di dunia ini yang tidak akan pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Dan di pihak lain kita juga bisa melihat kenapa ada corona, supaya kita tidak hanya menyalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan, komplain dengan Tuhan, tidak mengendalikan emosi kita dengan Tuhan, dengan berkata ada apa, kenapa kok Tuhan memberikan virus corona dan seterusnya. Tapi betul-betul kita merenungi diri bahwa ternyata saya sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan hadirkan ini. Artinya dengan corona ini menjadi sarana koreksi bagi kita, sarana introspeksi bagi kita, siapa kita dalam hidup ini. Supaya saudaraku, kita tidak lagi menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang jahat, gemar melakukan kejahatan. Berhenti, karena ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ini saudaraku, kendalikan emosi kita, kendalikan marah kita. Jangan kita bangun terus, baru bangun pagi sudah berpikir, hari ini saya mau buat apa ya supaya dia dipermalukan. Hari ini saya harus tulis apa, lakukan apa supaya dia dihina orang. Jangan, bangun pagi-pagi berdoa, Tuhan pimpin aku hari ini supaya aku dijauhkan dari orang-orang jahat dan aku pun tidak menjadi orang jahat. Itu doa, ya. Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah, kita bisa terjebak, ya. Belajarlah saudaraku untuk memikirkan apa yang baik saat mau menjalani hidup ini, ya. Bisa kita bayangkan tidak? Kalau begitu kita bangun, kita sudah mulai konsep, pokoknya saya harus pasang jerat supaya dia jatuh, rasain. Saya harus buat kalimat-kalimat yang menfitnah supaya dia dihina orang. Stop saudaraku, jangan. Berpikirlah baik, kuasai diri, kuasai emosi, ya. Jangan sampai kita sendiri yang terjerat dengan perbuatan jahat kita. Itu tema khotbah kita katakan, ya. Amarah tak terkendali merugikan sesama dan juga merugikan diri sendiri. Tidak ada untungnya, kejahatan tidak ada untungnya. Jadi mari kita berbuat jahat supaya mari kita berbuat baik dan tinggalkan kejahatan supaya Allah memberkati kita. Karena Allah membenci kejahatan dan tetapi mencintai kebaikan. Jadilah orang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami. Bagaimana kami harus melihat diri kami dalam menjalani hidup ini. Dengan menguasai diri untuk bisa mengkontrol emosi kami. Sehingga kami tidak selalu hanya berpikir jahat dan jahat lalu menjadi orang jahat. Tapi Tuhan, kami boleh melihat segala sesuatu yang kami hadapi dengan penuh tantangan pergumulan, bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kami. Sehingga ketika kami dijahatin orang, kami tidak membalasnya dengan jahat, tapi kami menyerahkan orang itu kepada Tuhan untuk Tuhan ubah dia agar dia menjadi orang yang baik. Karena ketika kami membalas kejahatan dengan kejahatan juga tidak menguntungkan bagi kami Tuhan. Karena pada akhirnya dengan alasan apapun ketika kami menjahati orang, Tuhan tidak suka. Karena Engkau sendiri sudah berfirman dalam kitab-Mu 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah Engkau memberkati. Biarlah kami selalu hanya menjadi orang-orang yang memberkati orang-orang yang jahatin kami Tuhan, karena dengan demikian kami menyenangkan hati Tuhan dan kami pasti diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Allah, kami siap menjalani hari ini dengan percaya Tuhan bersama dengan kami, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami tidak akan melakukan kejahatan dan kejahatan orang lain tidak akan masuk dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.